Ini kita bahas dikit ya. Iya. Kenapa di kampus tersebut Iya. bisa muncul sosok suster ngesot ya? Iya. Menurut saya sih karena mereka tanda kutip itu mereka sebetulnya bisa berubah wujud ya. Betul. Ingat kata Gema video kita yang terakhir itu kata Gema kan mereka itu sebetulnya bisa berubah jadi apa aja Sesuai dengan persepsi yang udah. betul. Jadi mereka itu sebetulnya bisa membaca pikiran manusia. Jadi ketika pikiran manusia itu membayangkan mungkin ada seseorang yang udah nonton suster ngesot mungkin ya, lalu dia masih membayangkan itu di mindset pikirannya dan mereka itu bisa membaca dan menyerupai sosok tersebut. Oke, selamat siang, pagi, Malam dimanapun kalian berada. ya dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton acara ini ya, Horbenk TV ini, dan kami mengucapkan selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, tahun baru ini bisa jadi berkah buat kita semua. Dari 2020 kita tahu sebenarnya sulit banget ya Pak ya. Iya, karena pandemi juga ya. Pandemi juga. Tapi makasih Bu juga buat pandemi karena followers kita subscriber kita jadi naik 2,5-nya Pak ya. Naik 2000. setengahnya dari awal kita membuat video pertama. Iya, pertama yang langsung keren. Kurang lebih awal kita bikin video itu akhir Juli ya. Akhir Juli itu bila kalian belum nonton atau yang sudah nonton video pertama kita itu mengenai hantu yang memberikan jawaban ujian. Iya, jawaban ujian yang di salah satu kampus, di kampus swasta di Universitas Bandung. Bandung, betul. Iya. Nanti kalian bisa cek videonya. Iya. Dan kita akan sedikit membahas review ke belakang mengenai Horbenk TV. Iya, Horbenk TV ya. Ntar ya, saya ini kan juga nih. Oke, Horbenk TV mungkin Philip bisa dibahas kenapa nama channel kita ini Horbenk TV. Sebenarnya kan kalau misalnya Horbenk TV itu kita tahu sendiri kan, aku tuh dari dulu dari SD, SMP, SMA tuh mengatakan kalau misalnya plesetan apa namanya kayak lagi ngedumel gitu biasa Horbenk gitu segala macam. Karena tuh dari bahasa Batak sebenarnya artinya kerbau dan horbo. Tapi akhirnya aku plesetin lagi jadi Horbenk sekarang kan. Jadi akhirnya kemana-mana aku selalu pakai, kalau misalnya kesel lagi Horbenk lah gitu. Tapi pada akhirnya aku mikir nih Horbenknya, aku sempat pernah buka ini loh Pak, es krim gitulah, jual es krim namanya Horbenk es krim. Itu berarti di mana? Di Sumatera? Nggak di sini. Oh, di Bandung. Bandung di Gedung Sate gitu kan. Tapi kurang berjalan ya. Iya. Kurang berjalan. Akhirnya tiba-tiba kita mau buat konsep ini, Horbenk itu kayak horor bisa juga ya. Jadi akhirnya horor bareng Timothy dan Philip gitu di Horbenk TV. Jadi itu adalah asal mulanya Horbenk TV. Iya, Horbenk TV. Horor bareng jadinya. Oke, jadi itu asal mulanya Horbenk TV dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Iya, 2021. Kami harap sih teman-teman semua sehat semua ya. Iya. Sehat semua dan lancar semua kegiatan dan menjalani tahun yang baru ini dengan semangat yang baru juga. Benar sekali. Harusnya seperti itu Pak ya, karena 2020 itu emang kita nggak bisa prediksi kemarin dan ternyata ada pandemi, semua berdampak ke semua lini di masyarakat sampai sekarang. Kita yakin lah, kita harus punya optimis Pak ya. 2021 ini pasti lebih baik lah buat kita semua di sini maupun buat kita yang di sini juga. Oke. Kita berarti itu pembukaannya cukup ya. Ya cukup lah. Baru kita mau review nggak nih Pak buat yang ini? Review untuk beberapa video. Iya, yang pernah kita lakukan lah. Boleh. Mungkin sedikit review perjalanan konten channel kita di tahun 2020 ke belakang ya. Review yang pertama itu mengenai hantu. ini cukup unik ya. Unik. Hantu memberikan jawaban atau kisi-kisi
jawaban pertanyaan ujian. Iya, walaupun secara menyeramkan tapi sangat-sangat berdampak positif, Pak ya. Betul. Sangat berdampak positif. Membantu ya. Iya. Lalu itu video pertama kita ya. Itu videonya tuh udah sangat viral di Bandung ya, Pak. Oh, iya. Kota Bandung itu di salah satu kampus Iya. Kalian mungkin bisa search juga ya. Pasti bisa search juga kalau mau tahu cerita lanjutnya. Iya. Karena memang udah viral banget ya, Iya. cukup viral banget. Dan cerita keduanya dilanjuti dengan ini ya, Suster Ngesot. Suster Ngesot di salah satu fakultas di kampus yang tadi. Iya. Ya, luar biasa kan, ternyata kan Suster Ngesot itu bukan ada di rumah sakit aja. Iya, ternyata Ada di kampus sakit, juga. iya. Ada di kampus. Ada di kampus juga ternyata. Mungkin dulu apakah kampus itu apakah rumah sakit dulunya? Nggak tahu ya, mungkin. Ini kita bahas dikit ya. Iya. Kenapa di kampus tersebut Iya. bisa muncul sosok Suster Ngesot ya? Iya. Menurut saya sih karena mereka tanda kutip itu mereka sebetulnya bisa berubah wujud Berwujud ya. betul. Ingat kata Gema video kita yang terakhir itu, kata Gema kan mereka itu sebetulnya bisa berubah jadi apa aja Sesuai dengan persepsinya mungkin ini. betul. Jadi mereka itu sebetulnya bisa membaca pikiran manusia. Jadi ketika pikiran manusia itu membayangkan, mungkin ada seseorang yang udah nonton Suster Ngesot mungkin ya, lalu dia masih membayangkan itu di mindset pikirannya, dan mereka itu bisa membaca dan menyerupai sosok tersebut. Oke. Jadi seperti itu. Makanya ya dia sebetulnya bisa berubah wujud, tapi yang paling seremnya lagi saat mereka Sorry. Oke. saat mereka bisa menunjukkan diri gitu, sampai menampakkan diri gitu. Sebetulnya itu paling serem sih. Paling seremnya di situ. Oke, next selanjutnya kalau nggak salah ini ya, yang misteri hantu lantai 7. Iya, hantu lantai 7 ya. Lantai 7 di salah satu kampus yang sama ya. Sekampus masih sama itu. dengan cerita yang pertama, yang kedua. Ini juga ada misteri itu. Misterinya seperti apa? Singkatnya, Del? Masih Singkatnya apa? itu karena di misteri lantai 7 itu bahwa sebenarnya ada yang itu sih, Pak, ada yang lewat gitu. Satpamnya bau busuk itu. Mencium bau busuk. Yang ada warna merah katanya gitu, kuntilanak warna merah. Oke, kita bahas dikit. Sosok wanita lah, bukan kuntilanak, kita sosok wanita. Sosok wanita warna merah ya. Kita bahas dikit ya, karena bau itu memang bisa menunjukkan sosok juga, bisa memberikan bahwa di situ memang ada suatu sosok. Iya. Tapi busuk itu macam-macam, bisa juga wanita yang bergaun merah itu, bisa juga sosok pocong. Pocong juga sama. Jadi kalau ada misalkan bau busuk, antara itulah. Oke. Enggak sini nggak ada di sini. Oke. Jadi karena kita sekarang ngomongin pocong nih ya, coba Pil, menurut Philip, kenapa sih bisa muncul sosok pocong itu teh dari mana? Tahu nggak asal di kampus mulanya? juga ya, masa di kampus ada sosok pocong gitu ya? Tahu nggak asal kenapa bisa muncul sosok tersebut? Pernah nggak di mana aja? Di mana aja? Oh, ya kan kalau misalnya pocong kan mungkin karena tali pocongnya ya. Kalau misalnya teman-teman kita beragama Muslim ya, harus dipocongin gitu kalau misalnya lagi diikat kain kafan. Mungkin katanya yang tahu aku juga ya, bahwa sebenarnya itu tali pocongnya nggak dilepas waktu lagi mau dikubur gitu katanya. Iya, betul. Bener, ya? Betul. Ya? Kalau kita ngebrowsing sih memang itu katanya sih. Katanya. Ikatan kain kafannya nggak dilepas. Jadi arwahnya penasaran, dan katanya dia ketika ketemu sosok pocong itu dia selalu bilang tolong lepaskan si kain itu, ikatannya. Dan itu dilepasin waktu ada sosok pocongnya itu, atau dilepasin waktu di kuburan ya harusnya? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Bagi yang tahu tolong kasih tahu. Bisa komen. Jangan cuma komennya, jangan cuma keren-keren aja ya, Pak ya. Maunya yang gitulah, yang ngasih tahu kita yang informasi ya. Oke, nextnya kalau nggak salah di gedung tua ada sosok hitam besar ya ketika foto. Iya, di foto kemarin tuh ya. Foto ya. Ya, salah satu anak kampus yang di situ juga mengatakan ada yang sosok
hitam yang kelihatan Hitam, waktu lagi foto-foto di di kamera. kelas itu ya, Di di kelas kelas itu. Kalau kalian nonton videonya, kita punya footage kelasnya, nanti bisa Iya, dilihat. nanti bisa ditonton langsung juga. lihat kelasnya langsung. Oke, selanjutnya itu apa ya? Apa nggak, Phil? Yang itu sih akhirnya di rumah sakit tuh Pak, Oh iya, di rumah sakit, ada sosok yang muncul di jendela di Iya, atas jendela. di rumah sakit. di ruangan di rumah sakit, Di rumah sakit itu, sama ada sosok hitam juga iya. di rumah sakit yang sama. Iya, Di rumah sakit di yang rumah sakit sama. yang sama karena lagi ngerjain ataupun lagi ada proses akreditasi. Iya ya, ada event di situ. Ada event, sorry ya, jadi ada event. semua karyawannya lembur ya. Iya, karyawannya lembur, akhirnya kelihatan di situ waktu malam-malam hari atau subuh-subuh gitu ya. Oke, di sini ada satu yang menarik. Apa itu? Ini berhubungan dengan ceritanya Gemma kemarin. Oke. Gemma kan bilang dia akan semakin sensitif atau akan semakin sering melihat sosok tersebut kalau dia lagi apa? Lagi capek. Lemah, ya lagi Lagi lelah. lelah. Dan saat di rumah sakit tersebut si karyawan tersebut kan lagi lelah. Lagi lelah, ya Karena benar, saat ya. itu ada event itu kan. Iya. Makanya mungkin dia lebih sensitif, lebih sensitif. Sensitif. Matt juga ya, ada hubungannya ya. Ada hubungannya juga ya. Oke. Itu katanya kenapa kalau kita lelah itu kita menjadi lebih sensitif, katanya kalau kita lelah frekuensi kita dengan mereka itu jadi ketemu sama katanya sama gitu. ya. Oke. Jadi kemungkinan kita melihat sosok tidak kasat mata itu katanya semakin lebih tinggi. Kayak halunya lebih tinggi ya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Halunya lebih tinggi. Oh iya, siap. Bisa jadi. Oke, nextnya habis dari rumah sakit ke apa enggak? Rumah sakit habis itu kita langsung ke ini. Apa lagi ya? Kita tuh kayaknya banyak banget ya. Oh ini Jenis. Oh iya Jenis. Kita Jenis. fit sama Jenis. Sama Jenis. Itu menceritakan tentang Kuyang. Bukan Kuyang kemarin tuh ya. menceritakan yang pertama yang rumah kosong yang di rumah sebelahnya. kosong di rumah yang rumah Jenis. yang ada kayak semacam selimut Iya. yang penampakannya seperti berwarna putih. berwarna gitu ya. putih berdiri Iya. miring, tapi kelihatannya seperti selimut gitu Iya. ya, seperti itu. Sama cerita keduanya mengenai ini sosok wanita di Gunung Puntang. Benar, di Gunung Puntang ya. Di Gunung Puntang Yang berwarna coklat ya bajunya. yang bajunya coklat, betul, yang Iya. bajunya coklat. Dan itu langsung disambung sama cerita teman saya Oke. yang dia sama di Gunung Puntang juga, Diverifikasi ya. diverifikasi di Gunung Puntang, ketemu dengan sosok coklat, wanita baju coklat yang dia tersenyum itu. Iya. Tapi bukan baju PNS Pak ya. bukan baju dinas, bukan baju dinas. PNS, ya. Lalu dilanjutkan, ternyata si sosok wanita dengan baju coklat itu ternyata sosok Kuyang. Iya, Sosok Kuyang. Karena bisa muncul. Kemudian habis itu Lalu Agatha ya. Agatha. Iya. Agatha cerita ini Yang patung. menarik loh Agatha Iya, ini. patungnya. Ternyata dari semua cerita itu Agatha itu ternyata menceritakan tentang apa, sosok iblis ya. Iblis ya. Sosok iblis. Dari patung yang ternyata mirip dengan apa yang dimimpikan temannya. Betul, yang giginya Giginya itu tuh giginya hiu. taring hiu. Dari hiu gitu. Oke, lanjut ke Siapa lagi? kalau nggak salah Gumantong ya. Ya Saya lupa Gumantong. Gumantong. Baru kita bicara tentang Vladimir ya. Vladimir dengan sama game. Sama game lagi. dua game. Dua game ya. Game yang hide and seek apa sih? Hide and seek bahasa Indonesia. Apa namanya? Petak umpet Petak umpet dengan setan, lalu dilanjut dengan Bloody Mary. Iya. Cerita tentang Ratu Inggris yang kejam ya. Yang kejam itu. Lalu dari situ Banyak ya 2020 gitu ya. banyak. Iya. Kita ini total semua 22 video. 22 video. Baru sama apa lagi ya? Kayaknya sih kita lanjut sama ini Fit sama Budi. Ya Budi ya. Budi bareng sama saya aja. Budi sama bareng sama Pak Timo. Lalu lanjut ini temennya Bung Geri. Bung Geri, Geri. terima kasih ya buat tempatnya, buat main PS-nya juga terima kasih. Bung Geri ini kalau saya lihat ya sensitif loh. Sensitif banget Sensitif ya. soalnya ketika mamahnya didatangi oleh Leak itu kan Bung Geri kan ketika mamanya lagi sakit kan Bung Geri bermain gitar atau memberikan gitar, ya. berdoa Ya. supaya mamanya cepat sembuh ya. Ketika berdoa itu ternyata ada bergesekan energi sebetulnya itu. Makanya kan Bung Geri terasa seperti tertekan. Iya. Padahal kan sedang mendoakan mamanya supaya cepat iya. sembuh. Itu sebetulnya ada gesekan energi sih sama Energi ya. sama si sosok orang yang mengirimkan Leak ini ke mamanya Bung Geri. Oh. Makanya Bung Geri itu terasa tertekan karena memang ada gesekan sih di situ. Ada gesekan ya. Ada gesekan.
Oke, baru sama setelah Bung Gary, jadi itu juga banyak loh, ada kuntilanak yang bisa dilihatnya. Baru Iya. ada yang dicungkil ininya. Oh iya. Ada sosok, katanya sosoknya nggak tahu tuh kayak remaja gitu lah, Iya, putri iya. putri gitu. Nanti Bung Gary mungkin bisa cukur kumis ya, Oh iya, kelihatan. asal di foto ya Bung Gary sebagai footage. Footage kita ya. Oke. Lalu katanya ya, seram juga sih sebetulnya itu. Iya, Dia tiba-tiba datang, Iya, datang lalu di atas. iya di atas perutnya, di atas kasur. Wah, Anda itu. Bung Gary jangan-jangan ngapa-ngapain ya sama itu ya, makhluk ya. Udah itu baru ya bareng sama Gema ya. Iya, bareng sama Gema kemarin Bareng kita sama terakhir. Bisa talenta kah? Bisa. Iya. Tapi beberapa orang ada yang menyebut itu sebuah kutukan juga sih. Iya. Tapi tergantung sudut pandang sih ya. Ya kalau Tergantung sebenarnya sudut pandang. Spider-Man juga ataupun Superman juga kadang-kadang menyebut kekuatan mereka itu adalah kutukan. Iya. Karena tanggung jawabnya sangat besar kan. Betul. Iya. Ada quote-nya kan Spider-Man. Iya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Gitu.